pada hari yang cerah ini, walaupun kemarin sempat hujan deras ya, untungnya tidak banjir di Jakarta. Tetapi sekarang lagi banjir informasi ya, karena ada pilkada di Indonesia, ada pilpres di Amerika, dan gitu, luar biasa. Nah, ini semuanya terkait dengan situasi politik lokal di Indonesia maupun secara global. Kenapa demikian? Kebetulan kita hari ini ketemu dengan biangnya politik lah, Bapak Darmizal. Dulu kalau kita ingat sejarah perpolitikan Indonesia setelah reformasi, kita mengenal pemilihan umum langsung. Nah, kemudian yang menarik adalah karena beliau ini adalah terlibat dalam perpolitikan Indonesia dari masa ke masa. Ini catatan yang menarik untuk pelajaran sejarah dari politik Indonesia kan? Dari muda sampai tua. Ya betul, tapi beliau tetap awet muda ini. Beliau pernah menjadi tim suksesnya Prabowo Hatta. Yes. Ya, kemudian Jokowi Amin. Iya. Yang kemudian adalah yang terakhir adalah Prabowo Gibran. Iya. Nah, yang menarik adalah pada waktu beliau menjadi tim sesnya dari Jokowi Amin, Presiden Jokowi setelah terpilih adalah ingin memaksimalkan konektivitas di Indonesia. Caranya gimana? Secara fisik adalah infrastruktur. Tentu ada non fisik juga ya. Iya. Nah, sekarang kita udah punya presiden baru. Menariknya lagi adalah ini yang unik nih. Di Amerika sedang ada pilpres juga. Yes. Donald Trump yang comeback menjadi calon presiden, kemudian berhadapan dengan Kamala Harris. Rencananya kan sama Joe Biden, Pak. Iya. Tapi akhirnya Kamala Harris lah yang ditampilkan oleh Partai Demokrat karena Presiden Joe Biden sudah tua. Ada Jadi, kendala-kendala. adalah kendala yang dihadapin ya. Sudah banyak orang ketahui. Inilah yang kita mau bahas nih, karena bagaimana juga Amerika Serikat dan juga negara-negara yang lain itu punya pengaruh terhadap kehidupan di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Kembali lagi kepada pemerintahan Pak Jokowi yang membangun infrastruktur. Bapak bagaimana melihat prospek ekonomi Indonesia ini setelah Prabowo Subianto bersama Gibran memegang tampuk RI 1 dan RI 2 dalam kaitannya prospek ekonomi Indonesia ke depan ini, Pak? Iya. Baik, Bli. Terima kasih nih sudah datang di poskonya relawan Prabowo Gibran hari ini. Pertanyaan Bli ini ada yang hipotetik, ada juga yang sudah menjadi fakta. Faktanya adalah benar, saya menjadi ketua umum dulu waktu Prabowo Hatta sebagai kandidat presiden dan wakil presiden, kemudian berlanjut menjadi ketua umum relawan Jokowi Amin, dan hari ini relawan Prabowo Gibran. Kami singkat menjadi Rejo 4 Prabowo Gibran. Alhamdulillah, apa yang kami pikirkan, apa yang kami perbuat dan kami lakukan mampu berpartisipasi walaupun kecil perannya dibanding dengan yang lain-lain. Itu kita menghantarkan beliau. Namun demikian, problem itu selalu saja ada. Apa yang menjadi problem? Pemimpin dalam skala apapun itu seperti seorang pedagang yang berada di gurun pasir membawa keledai dan anaknya. Pada satu desa, anaknya dinaikkan di keledai dengan barang-barangnya. Desa berikutnya orang mengatakan ini tidak adil. Masa keledai yang begitu kecil kamu naikkan barang dan anakmu? Berat banget itu. Berat banget. Akhirnya anaknya diturunkan. Desa berikutnya orang mengatakan bodoh betul kamu ini. Keledai itu fungsinya untuk angkut barang. Mestinya kamu dan anak kamu beserta barangnya naik di atas keledai, tinggal kamu kendalikan. Desa berikutnya dia dihujat lagi oleh orang karena menaiki keledai bersama barang dan anaknya. Terakhir mau sampai itu, dia bawa barang, anaknya turun dari keledai, keledainya dia berjalan sendiri, dapat hujatan juga. Masa kamu yang panggul barang, anakmu berjalan, keledainya gak bawa apa-apa gitu. Waduh, serba salah itu. Itulah nasib pemimpin dimanapun dia berada. Nah, Jokowi sudah membangun infrastruktur secara masif. Sebagai legasi terakhirnya adalah
menjalankan apa yang jadi cita-cita founding fathers kita, yaitu membangun ibu kota negara IKN di Nusantara. sekarang ini ya. Berbagai pemimpin sebelum beliau kan sudah merencanakan, ada yang di dekat dengan Jakarta sini, ada lagi yang di Kalimantan tempatnya lain juga, tapi pilihan terakhir dengan keberaniannya Presiden Jokowi membangun ibu kota Nusantara yang Kalimantan Timur. di Kalimantan Timur, di Penajam Pasir Utara. Nah, itu legasinya. Namun kemudian ini belum selesai, terjadi transisi kepemimpinan. Kami berharap kepemimpinan ini adalah kepemimpinan yang berkelanjutan. Di situ titik krusialnya. Berkelanjutan itu mestinya apa yang sudah dirancang sebagai role model atau sebagai dasar, kemudian tinggal dilanjutkan. Dan disparitasnya mestinya kecil. Gitu. Tapi kalau berkelanjutan itu kita berharap non disparitas. Lanjut saja dengan penyempurnaan-penyempurnaan. Pada skala ini kami meyakini Presiden Prabowo itu pilihan yang tepat bagi masyarakat, lepas dari berbagai isu kontroversi. Tapi bagi kita, bagi kami gitu ya, beliau adalah seorang jago lobby kelas dunia, seorang pebisnis yang unggul. Ya, kalau pebisnis itu kan berarti penuh komitmen karena kejujuran menjadi modal dasar. Kemudian beliau sebagai perwira dan militer yang tangguh dan dilatih secara khusus, yaitu komitmen kebangsaan. Kemudian beliau juga menjadi politisi. Nah, ini kan pemimpin yang lengkap dalam pandangan kami. Pebisnis iya, perwira iya, politisi iya. Ya, kita melihat jarang sekali pemimpin yang lahir dengan tekad yang kuat dan dalam perjalanan yang panjang untuk mencapai cita-citanya bagi kesejahteraan rakyat ansih semata. Itulah Gus Dur mengatakan bahwa tidak ada yang pemimpin yang ikhlas kecualinya Prabowo. Itu kata Gus Dur. Nah, ngomong-ngomong soal Gus Dur, sering kita lihat di media sosial bahwa terpilihnya Prabowo Subianto sebagai presiden itu adalah sesuai dengan ramalan Gus Dur. Itu benar nggak itu? Gus Dur kan kita agak sedikit ini ya. Gus Dur itu selalu punya kemampuan melihat 3 lapis atau 5 lapis ke depan dibanding kita yang orang biasa gitu ya. Kita hanya melihat 1 lapis, oh ini terjadi, ini dijalankan maka hasilnya itu. Gus Dur bisa melihat beberapa lapis ke depan, beliau udah bisa bayangkan ini akan terjadi nanti. Dan faktanya beliau meramalkan Prabowo menjadi presiden pada belasan tahun yang lalu, bahkan lebih dari 20 tahun yang lalu. Hari ini menjadi kenyataan. Nah, harapan kita dalam kompetisi global, posisi seorang presiden yang multitasking seperti Prabowo ini, dalam keadaan gonjang-ganjing berbagai kondisi ekonomi, energi di belahan dunia, beliau menjadi pemimpin yang cerdas menuju menjadikan Indonesia ini sebagai betul-betul sebagai pemenang menuju Indonesia Emas 2045. Dan itu kita berkeyakinan akan sampai kita di sana. Nah, di bawah Prabowo Subianto, IKN akan berlanjut, kan begitu. Nah, kemudian kan melihat kondisi politik di Amerika yang sedang pemilihan hari ini, kan gitu ya, tanggal 5 November ini, kompetisi antara Donald Trump dengan Kamala Harris. Bagaimana Bapak Darmisal melihat prospek ekonomi antara Indonesia dengan Amerika Serikat, Indonesia dengan presiden barunya ya. Nah, sebentar lagi juga presiden Amerika itu kan akan dilantik di Januari nanti sebagai presiden baru. Terlepas siapapun pemenangnya, apakah Kamala Harris atau Donald Trump, bagaimana Bapak Darmisal melihat ini sebagai yang juga seorang pebisnis begitu? Dalam catatan kecil saya, ya, pada tahun 2023-2024 ini kita surplus perdagangan dengan Amerika itu sampai 21,8 miliar US dollar. besar. Ini sesuatu yang bagus. Sementara dengan negara lain kita ada yang defisit cukup besar, walaupun transaksi dagangnya international trade kita bagus, tapi kita mengalami defisit. Dengan Amerika kita mengalami surplus. Artinya apa? Hubungan bisnis, hubungan dagang, hubungan diplomatik antara Indonesia, siapapun presiden terpilihnya,
maka itu harus dimanfaatkan maksimal bagi kepentingan bangsa kita. Iya. Kenapa? Indonesia sekarang menuju bonus demografi. Tadi yang disampaikan oleh sahabat kita, Bung Asnil Tan, Ketua Migrant Care, ya kan? Ya. Apapun yang terjadi, bonus demografi itu adalah sesuatu yang harus dicapai, yang harus dioptimalkan agar tidak jadi beban bagi bangsa ini. Bagaimana caranya? Nah, Presiden Prabowo sudah mulai nih menata sehingga pada tahun 2035 menyambut Indonesia Emas 2024, bonus demografi yang sudah di hadapan kita itu menjadi sesuatu yang sangat produktif. Nah, siapapun presiden terpilih di Amerika, saya meyakini kepiawaian dari presiden kita dan undang-undang yang menjamin Indonesia pada posisi netral atau non-blok menjadikan Indonesia melaju menjadi negara keempat, bahkan bisa menjadi negara ketiga dengan ekonomi terkuat di dunia. Itulah Indonesia Emas. Karena ditopang oleh bonus demografi yang harus produktif. Kalau dia menjadi beban, ampun, ini benar-benar ampun. Jadi kita mengharapkan bonus demografi ini harus menjadi berkah ya. Nah, betul sekali. Keberadaan Mas Wapres Gibran, beliau kan di kalangan Gen Z itu. Ya. Nah, ini menjadi pemicu bagi generasi Gen Z atau milenial atau generasi muda sekarang untuk menjadi contoh bahwa kita harus bersemangat untuk mencapai tujuan Indonesia Emas itu. Mengambil manfaatnya. Di mana negara-negara lain mungkin sedang mengalami shutdown, kita harus mengalami pertumbuhan. Saya mendengar berapa kali pendapat dunia itu sangat membutuhkan Indonesia apapun. Indonesia akan menjadi negara yang hebat. Begitulah pepatah yang kita dengar itu, betapa hebatnya Indonesia. Bukan berarti kita menafikan bahwa bersahabat dengan negara lain itu tidak perlu sekali, tapi dalam satu adagium disampaikan begitu. Dunia butuh Indonesia. Mungkin Indonesia bisa saja tidak membutuhkan dunia, karena begitu kayanya kita ini, begitu punyanya kita semua, alasan untuk maju. Karena itu kan Bapak dan misal mengatakan bahwa dunia membutuhkan Indonesia, kan seperti itu. Apa sih yang menurut saran-saran dari Pak Darmisal supaya Indonesia tidak terjebak, karena Indonesia sering dipuji sebagai surga yang ada di bumi dan begitu ya, supaya tidak terjebak itu, supaya bisa menang dalam kompetisi dunia. Sarannya untuk Pak Prabowo bagaimana? Ini pertanyaan yang paling bagus. Satu-satunya jalan adalah sesuai dengan komitmen Pak Presiden, berangus yang namanya korupsi. Habisi semua siapapun pelaku korup yang menghabisi negara kita ini, apakah dia swasta, apakah dia aparat negara, apakah dia pejabat hukum, apakah dia ASN. Negara kita ini terlambat maju karena perilaku korup. Kalau korupsi itu diberantas sampai ke akarnya, saya kira belanja negara kita yang menjadi trigger pembangunan ini bisa dimanfaatkan secara maksimal, bahkan lebih dari kepentingan itu. Berantas korupsi, angkat orang-orang yang betul-betul capable, orang-orang yang tepat. Kenapa? Menempatkan orang yang salah pada satu bidang, maka tunggulah kehancuran. Kita nggak ingin negara ini hancur. Presiden boleh berganti, negara ini harus tetap ada. Karena negara ini disayang oleh Tuhan. Berantas korupsi, Indonesia maju. Jadi Bapak Darmisal optimis dengan Indonesia ke depan? Sangat optimis. Asal pemimpin kita tidak berperilaku paginya tempe, sorenya kedelai. Nggak boleh. Jadi komitmen penting. Kalau tempe pagi, sore pun tetap ada yang tempe. Tidak boleh menjadi kedelai. Mentah lagi barang itu. Harus. Iya, iya. Apalagi pemimpin kita ini, tadi sudah bilang, dia seorang lobbyis sejati, pebisnis sejati, militer yang tangguh, dan politisi yang hebat. 4 kali bertarung dalam kontestasi Pilpres, menang di 2024 ini. Belum ada sejarahnya pemimpin di dunia yang begitu tekadnya kuat, bertarung, sehingga menjadi pemenang. Prabowo lah orangnya. Nah, sekarang kan kabinet telah terbentuk, bahkan luar biasa ya, karena dalam waktu singkat setelah dilantik jadi presiden, menterinya segera dilantik, tidak perlu tunggu waktu. Jadi nggak nunggu lama, kayak istilahnya anak-anak muda. Nah, bagaimana sebaiknya sekarang setelah kabinetnya ini ada banyak menteri, ada juga wamen kan gitu, apa yang harus dilakukan oleh
para menteri ini untuk melaksanakan apa yang Bapak Darmisal tadi sampaikan? Begini, Amerika itu negara besar, China negara besar Ya, dengan penduduk dan juga kekayaannya, India negara besar dengan penduduk dan juga kekayaannya. Tapi mereka memiliki sedikit menteri. ya, Indonesia negara besar, negara kaya, hari ini memiliki banyak menteri. Saya mengira banyak menteri yang dipilih dalam kebijakan pertama Pak Prabowo ini sebagai masa transisi saja. Agar kita betul-betul fokus menuju capaian Indonesia emas itu. Kalau dulu di era, katakanlah era Orde Baru, seorang menteri itu lahir dari berbagai tempaan baru dia menjadi menteri. ya, Tapi sekarang menjadi kebutuhan. Kalau terlalu lama setelah presiden dilantik milih-milih menteri, maka ini nggak jadi pembangunan yang berkelanjutan. Lebih baik ditambah menteri jumlahnya sehingga setiap unit kerja itu menjadi fokus. Seperti sekarang, kemarin adalah Menteri Hukum dan HAM. Sekarang ada 3 dia, Menteri Hukumnya ada, Menteri HAM-nya ada, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan ada. Supaya fokus. Jadi menterinya nggak terlalu banyak mengatur sana sini karena waktu yang ada cuma terbatas. 7 hari dalam seminggu, 24 jam dalam 1 hari, 365 hari dalam setahun cuma. Jadi kalau menterinya banyak, nah menteri yang banyak sudah dikasih pekerjaan khusus ini, nggak bisa bekerja, nggak usah nunggu 100 hari. Gampang kok melihat KPI-nya. 60 hari kalau nggak jelas pencerahannya, pecat aja. Udah dikasih kesempatan sehingga jabatan menteri yang ada itu sudahlah disyukuri masuk ke dalam daftar CV-nya. Mungkin itu yang akan berharga bagi mereka gitu. Karena nggak mampu kerja daripada menjadi beban. Gitu. jadi Presiden Prabowo juga sudah akan menegaskan hal itu ya? Beliau sudah menegaskan, tinggal para menterinya menjalankan. Jauhi korupsi, manfaatkan APBN yang ada, perpanjang akal supaya capaian untuk mendapatkan target itu betul-betul nyata. Ya, demikian tadi wawancara kita yang luar biasa ya. Nah, karena beliau ini sangat sibuk, kita beruntung sekali mendapatkan waktu yang begitu sempitnya, tapi beliau meluangkan waktu untuk wawancara ini. Kita harapkan apa yang disampaikan oleh Bapak Darmisal yang telah mengantarkan Prabowo Gibran sukses pada Pilpres 2024 yang lalu, kini menjadi harapan buat masyarakat Indonesia. Apa yang diciptakan oleh para founding fathers, kemudian para pemimpin-pemimpin kita yang lain, supaya menjadi kenyataan. Terima kasih atas waktunya Bapak Darmisal. Terima kasih kembali, Uli.